Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indi ya selaku moderator karena telah mengawali acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu seluruh peserta, rekan-rekan, Bapak Ibu yang hadir dari berbagai penjuru. Sebelumnya saya sudah meminta data ya dari panitia untuk melihat representasi apakah seminar kita bisa disebut seminar online apa tidak. Dan ternyata sudah cukup karena ada dari berbagai macam daerah yang hadir. Bahkan saya mendapat sesuatu yang agak menggelitik ya, karena di situ ada pertanyaan tentang apa yang menyebabkan saudara mengikuti kegiatan ini. Ada jawaban yang secara umum bisa diklasifikasikan. Yang pertama, banyak yang mengatakan ingin menambah wawasan. Yang saya rasa ini adalah jawaban formal ya, jawaban yang normatif, sehingga saya tidak terlalu mempertimbangkan itu. Yang kedua, ada yang mengatakan ingin mencari inspirasi untuk menulis skripsi. Dan yang ketiga, ada yang agak menggelitik, yaitu teman-teman alumni KMP UNY. Oleh karena saya perlu sapa teman-teman semua datang, teman-teman alumni KMP yang banyak kenangan ya, sebuah organisasi waktu kuliah dulu di Yogyakarta yang tadinya saya nggak tahu apa faedahnya, tapi setelah kita lulus, para anggotanya ternyata banyak yang menikah gitu ya, satu sama lain, sehingga saya jadi tahu faedahnya ternyata untuk itu. Mungkin langsung saja supaya kita tidak berlama-lama karena waktunya juga tidak banyak. Sini saya sudah membuat beberapa coretan ya. Beberapa coretan untuk contekan dalam menyampaikan materi ini. Karena kita membahas tentang strategi pembelajaran daring, maka kita perlu menguliknya. Di sini saya sebagai pembicara pertama sebenarnya lebih banyak menyampaikan tentang materi pembelajaran daring ini sebagai prolog ya, karena dengan waktu yang terbatas, saya perhitungkan kita tidak mungkin bisa mengupas secara tuntas. Namun untuk membahasnya kita bisa memulai dengan tanda tanya. Seperti saya yang tuliskan di sini, kita perlu memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa dengan apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring. Ini pertanyaan dasar ya, supaya kita bisa melangkah. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin semakin dalam tentang konten yang ini kita bicarakan. Namun untuk menghambat ekspektasi kita yang akan sangat luas jika kita bahas semua, mengingat waktu yang sangat singkat, kita bisa meringkas pertanyaannya dengan bagaimana cara memulainya supaya ada langkah-langkah yang lebih operasional untuk melakukan aktivitas dalam pembelajaran daring. Namun kita perlu tahu, untuk memulai sesuatu kita harus tahu apa sebenarnya yang kita bicarakan. Di sini saya membuat coretan bahwa pembelajaran daring, pembelajaran pada umumnya itu konsepnya seperti ini. Ada input yaitu serta didik ya, ada tujuan pembelajaran, ada proses, terus ada measurement ya, ada pengukuran, dan pengukuran dianalisis sebagai penilaian untuk mengetahui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus kita refleksikannya kembali terhadap tujuan. Setelah itu baru ada output dan outcome. Sebenarnya bagan ini kalau dijelaskan itu sudah cukup untuk menjawab semuanya. Namun karena kita hanya membahas tentang strategi pembelajaran daring, maka kita ingin tunjukkan di mana sebenarnya posisi yang dibicarakan ini. Jadi strategi pembelajaran itu secara tegas adanya di proses pembelajaran.
Dari sekian banyak sintaks yang saya tampilkan ini, strategi itu adanya di dalam proses, di dalam kelas. Kita punya model pembelajaran, di dalam model ada strategi, ada metode, ada teknik. Kenapa saya bilang untuk menghambat ekspektasi yang terlalu berlebihan? Karena memang kita sekarang dalam realitas menangkap hal-hal yang sebenarnya terlalu berlebihan. Kalau setelah saya menyampaikan ini, kita mengetahui bahwa ternyata strategi itu hanya bagian kecil dari seluruh prosedur pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka kita tidak boleh berekspektasi terlalu besar. Karena yang kita bicarakan sebenarnya hal yang sangat kecil, hanya salah satu unsur dari banyak aspek yang ada di dalam proses pembelajaran. Nah, karena saya tadi menyampaikan ada yang mengikuti dengan motif untuk mencari inspirasi skripsi, maka saya akan mencoba masuk ke dalam materi ini dengan pendekatan skripsi ya. Jadi pendekatan berbasis skripsi. Jadi dari masalah, nanti saya kasih sedikit landasan teori, baru kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan ini masalahnya banyak ya, jadi tidak perlu khawatir. Karena masalahnya banyak, sehingga orang-orang yang mencari skripsi tidak akan kesulitan, karena memang masalahnya banyak. Nah, saya akan urai satu persatu dengan singkat ya. Yang pertama, ada keterbatasan fasilitas. Tentu aja ada keterbatasan fasilitas yang kita tahu, misalnya dalam pendidikan daring itu yang menjadi syarat utama adalah akses internetnya gitu. Kita dalam kehidupan sekarang ini sering mengatakan 4.0, revolusi industri 4.0, sehingga dikait-kaitkan dengan pendidikan, tapi ternyata jaringan internet kita 0.4 kan? 0.4, jadi 0,4. Jadi sangat tidak relevan, sehingga ini perlu diperhatikan agar kita bisa melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan. Terus keterbatasan skill ICT, tentu saja ini menjadi faktor penting juga, karena tanpa kemampuan menggunakan tools-tools yang harusnya dijadikan produksi untuk konten pembelajaran dan lain-lain, maka proses produksinya akan terhambat gitu. Guru katakanlah punya kemampuan untuk mengajar, tapi tidak banyak dari guru yang punya kemampuan untuk membuat atau making digital content ya. Jadi agak susah untuk membuat konten digital yang bentuknya bisa sangat banyak, bisa video, bisa virtual reality, bisa augmented reality dan lain-lain. Nah, selanjutnya kesulitan konversi aktivitas ke dalam jaringan gitu. Jadi aktivitas yang kompleks di dalam kelas itu sulit untuk dikonversikan secara total di dalam pembelajaran daring. Karena mindset kita tentu harus juga berubah ketika masuk dalam kelas virtual atau kelas online gitu. Tidak bisa pakai mindset yang tatap muka. Mungkin salah satu contoh waktu. Kalau dalam kelas kita waktunya 2 kelas, kalau dalam sekolah 2 kali 45 menit ya. Nah, kalau di dalam daring jangan-jangan tidak efektif segitu. Jangan-jangan hanya efektif kalau 2 kali 10 menit gitu. Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut. Dan yang bisa merefleksikan itu adalah guru sendiri, saya rasa. Selanjutnya manajemen screen time, ini penting. Jadi karena aktivitas manusia sekarang hampir sebagian besar itu berada di layar ya, layar kaca. Bisa nonton TV, buka laptop, atau main HP. Jadi waktu untuk menatap screen itu terlalu berlebihan, sehingga kalau ditambah lagi waktu belajar, jangan-jangan malah kelelahan gitu. Jangan-jangan tidak efektif kita belajar daring. Jadi perlu ada manajemen screen supaya mata kita yang punya keterbatasan itu tidak dipaksa untuk terus mengeksploitasi yang ditampilkan oleh screen.
Selanjutnya, kemauan merubah kebiasaan. Nah, ini yang sulit. Kemauan merubah kebiasaan karena biasanya orang yang sudah berada di zona nyaman, dia akan kurang ikhlas untuk berubah dan memulai dari nol lagi. Jadi itu kira-kira masalah-masalah yang ada di seputar kelas gitu. Kenapa saya batasi yang di seputar kelas? Karena sebenarnya kalau dilebarin lagi akan lebih banyak masalah, tapi saya ingin membatasi supaya kita tidak terlalu jauh kemana-mana. Nah, untuk mengolah masalah-masalah ini, saya ambil dua teori. Yang pertama, educational philosophy, yang kedua, multimedia learning. Sebenarnya kita punya banyak pengetahuan tentang teori pendidikan dan multimedia, tapi yang kita ketahui dan yang banyak diajarin di dalam kampus-kampus itu justru filosofi pendidikan dari Barat. Bahkan sampai saat ini kita masih sangat sulit terlepas dari Bloom, dari Gagne, dari Piaget dan tokoh-tokoh lain. Nah, tapi saya ingin angkat ini dengan mengenalkan filosofi pendidikan timur, ya, terkhusus tokoh yang dari Indonesia. Tadi di depan sudah disampaikan oleh moderator yang menyampaikan tentang filosofi pendidikan di Indonesia dari Hajar Dewantara yang mungkin setiap tahun kita peringati hari lahirnya sebagai Hari Pendidikan. Beliau mengatakan ada Ingarso Sung Tulodo. Jadi Ingarso Sung Tulodo artinya keteladanan, ya, keteladanan yang dicontohkan. Terus ada Ing Madio Mangunkarso, melayani di tengah-tengah. Baru Tuti Handayani melepaskan peserta didik untuk tampilkan seperti itu. Pertanyaannya, mampukah pembelajaran daring mengkonversi nilai-nilai itu? Maka coba kita akan bahas untuk bisa melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran daring, kita mengenal alat-alat pengetahuan yang paling dominan digunakan. Hingga saat ini alat-alat pengetahuan itu yang bisa digunakan untuk mengambil sesuatu dari e-learning resources, ya, dari sumber online itu mata dan telinga. Jadi yang paling banyak bekerja itu mata khususnya. Hingga kita perlu manajemen, perlu pengaturan supaya justru alat pengetahuan kita ini tidak rusak. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya alat-alat itu punya limited capacity, punya kapasitas. Sehingga kita contohkan kalau kita lihat film India atau film Barat dan tidak tahu bahasa Inggris, mata kita akan menyasar ke subtitle, ya, subtitle. Dan kadang-kadang kalau ada yang lucu, karena kita nggak ngerti bahasa mereka, tertawa kita atau reaksi kita jadi agak terlambat. Itu bukti bahwa sangat terbatas. Bahkan kita sering lebih fokus pada teksnya ketimbang pada tampilan layar utamanya gitu, jalan cerita dan lain-lain, karena disibukkan pada teks. Nah, karena itu, karena ini ada dua kanal yang aktif, maka kognisi manusia itu punya beban gitu. Jadi cognitive load-nya yang pertama karena essential processing itu prosesan mendasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kan ada permulaan gitu, ya, ada hal-hal mendasar yang perlu diketahui untuk modal awal dalam menjalani suatu proses pembelajaran. Selanjutnya ada generatif yang lebih dalam lagi. Jadi kalau dalam esensial mungkin dalam pembelajaran matematika, ada pembelajaran bangun ruang, kita punya konsep bola, kubus, dan lain-lain. Mungkin dalam generatif ini bisa dihubungkan dengan kehidupan nyata gitu, sehingga perlu proses yang mendalam. Namun ada sesuatu yang membebani lagi, yaitu extraneous processing, yaitu pemrosesan yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini contohnya misalnya kalau kita pakai contoh tadi dalam pembelajaran matematika, tapi
kita kasih slide atau kasih tampilan itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan matematika. Misalnya gambar badak atau gambar bunga dan lain-lain yang akan sangat sulit dihubungkan dengan matematika atau konten yang dipelajari, sehingga itu justru hanya menjadi beban di dalam pemrosesan informasi di dalam kognisi manusia. Nah, yang bisa kita lakukan itu apa sebenarnya? Kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang sebenarnya ada dalam pembelajaran tatap muka atau pembelajaran langsung di dalam kelas. Karena pertanyaan tadi masih berlanjut, apakah falsafah pendidikan kita bisa transfer ke dalam jaringan, ya falsafah dari Ki Hajar tadi? Karena kalau di dalam pembelajaran tatap muka sudah jelas sekali keteladanan bisa ditampilkan oleh guru di depan kelas dengan perkataan yang benar, dengan gerak-gerik yang ya menurut norma sudah benar gitu. Apalagi kita sangat banyak norma dan lain-lain aktivitas, maka kita perlu berinci dulu apa-apa saja sebenarnya yang ada di dalam kelas. Nah, kalau kita rinci, kita bisa melihat yang pertama ada ruang kelas, ada sarana untuk belajarnya. Yang kedua ada konten atau materinya. Yang ketiga ada interaksi. Nah, pengukuran kompetensi lebih kepada sudah masuk asesmen, ya, sudah masuk evaluasi. Nah, kita bedah satu-satu. Ruang kelas ini adalah mudah untuk melakukan kegiatannya. Jadi kegiatan dalam kelas semuanya itu kalau bisa direkam abstraksinya supaya bisa kita transfer ke dalam media pembelajaran daring. Karena nyatanya sekarang kelas online itu banyak yang seperti guru killer gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa seperti guru killer, tidak sama dengan yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua konten atau materi. Biasanya konten ini kalau di kelas ya dituliskan lewat papan tulis atau ditampilkan lewat media PowerPoint dan lain-lain, tergantung kreativitas guru dan tergantung kemampuan guru dalam memahami karakteristik materi yang mau disampaikan. Setiap materi punya karakteristik dan butuh media yang mungkin berbeda-beda. Nah, selanjutnya interaksi atau aktivitas di dalam kelas. Ini yang penting. Jadi ada how to make content, digital content, dan how to deliver gitu. Bagaimana cara menyampaikannya. Nah, sekarang kita convert ke dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu ruang kelasnya banyak, kita tinggal pilih. Nah, misal ada Moodle, ada Discord, ada Skologi, ada yang lain. Ada YouTube kalau mau pakai yang agak berbau media sosial dan kekinian, ada Facebook dan Instagram. Kita perlu mempelajari satu-satu untuk mengetahui karakteristik dari materi yang mau kita sampaikan. Satu contoh misal kayak Raditya Dika, ya, siapa yang nggak kenal Raditya Dika sebagai konten kreator, dia di era pandemi ini membuat konten yang judulnya komedi tanpa ketemu. Itu hanya pakai Discord, hanya pakai rekaman suara dengan sedikit skill editing, tapi kita bisa nyaman melihatnya. Jadi yang diinginkan oleh kelas daring itu benar kenyamanan dulu, kenyamanan. Nah, terus ada Edmodo yang agak berbasis media sosial, dan ada memang sekalian media sosial, Facebook atau Instagram, yang kita tidak bisa pungkiri siswa-siswa Indonesia atau mungkin kita sendiri suka berlama-lama di dalamnya itu. Ya, mungkin karena dia user friendly atau karena apa, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Namun kita harus belajar dari media sosial yang begitu ramah terhadap user, ya.
Nyatanya di pembelajaran daring kita, saya kasih contoh misalnya pada ya dosen-dosen biasanya pakai Spada Indonesia itu, kalau dalam dunia nyata kita contohkan itu seperti guru killer. Kenapa saya bilang seperti guru killer? Karena begitu siswa masuk dalam media itu perasaannya langsung tidak enak gitu ya, langsung tidak nyaman, langsung pingin keluar gitu. Karena memang apa-apa yang ada di dalamnya itu sangat tidak ramah. Jadi yang ada dalam Spada misalnya materi diletakkan di situ, disematkan, namun kemudian tidak ada delivernya gitu, sehingga ada yang hilang dari unsur di dalam pembelajaran online-nya. Padahal kalau kita analogikan lagi, suatu materi yang ditaruh di dalam media pembelajaran online, kalau tidak disampaikan itu sama halnya dengan seorang guru yang masuk ke dalam kelas tapi tidak berkata apa-apa, hanya duduk di pojokan kelas misalnya gitu. Kan seperti itu. Padahal materi itu perlu disampaikan, yaitu dengan berinteraksi, dengan melakukan aktivitas, sehingga ada terbangun semangat untuk saling menanggapi. Nah, mungkin secara umum seperti itu. Nah, kalau kita mau mencoba media yang lain seperti YouTube, Facebook dan Instagram, sebenarnya kita perlu memahami sendiri apa yang ingin kita sampaikan sebagai materi pembelajaran. Kalau kita sudah bisa untuk memahaminya, maka dalam membuat konten digital itu kita akan bisa memanfaatkannya. Nah, mungkin itu ya secara umum yang bisa saya sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan pesan-pesan terakhir karena waktunya udah habis. Jadi dalam pembelajaran umumnya kita sering merasa pembelajaran ini tidak disukai gitu, tidak bermanfaat atau tidak efektif dilaksanakan. Sebenarnya tidak begitu, karena masyarakat kita punya punya karakteristik sendiri dalam belajar. Jadi kita harus memahami itu sebagai bahan refleksi untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring, sehingga apa-apa yang kita rencanakan bisa terukur dengan baik. Karena pada intinya ketika kita dengar selentingan orang bilang belajar itu lebih bagus belajar otodidak. Nah, kita yang bisa membantah itu, karena belajar otodidak memang ada effort yang besar dari peserta didiknya. Jadi intinya adalah kemauan untuk belajar. Kalau ada kemauan untuk belajar, bukan tanpa diajari, peserta didik itu bisa mendapat pengetahuan. Tapi tanpa effort itu, jangan harap kita mau buat sesuatu yang sangat canggih juga. Kalau yang diajari tidak mau, ya sama aja bohong gitu. Jadi itu penutup dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat sebagai prolog untuk membicarakan media pembelajaran daring. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.